berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar muatan pembelajaran matematika, di mana pada pertemuan yang pertama kalian sudah belajar tentang pecahan, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk hari ini anak-anak, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, ya. Mungkin ada pecahan biasa dengan pecahan biasa yang berpenyebut sama, atau mungkin ada pecahan biasa dengan pecahan biasa yang berpenyebutnya tidak sama, atau mungkin dari pecahan biasa dengan pecahan desimal dan sebagainya, ya. Kita akan lakukan hari ini, dan anak-anak nanti perhatikan contoh berikut ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contoh 1/5 ditambah 4/5. Nah, penyebutnya sama, yaitu 5, sehingga anak-anak tidak perlu menyamakan lagi penyebutnya. Tinggal menjumlahkan saja untuk pembilangnya, yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Penyebutnya tetap, yaitu 5. Jadi hasilnya 5/5. Nah, 5/5 ini bisa disederhanakan, yaitu 1. Kemudian di sini ada pecahan campuran yang berpenyebut sama dijumlahkan dengan pecahan campuran lagi berpenyebut sama, ya. Contoh 1/5 ditambah 3/2/5. Nah, kemudian anak-anak, penyebutnya ini juga sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan dulu bilangan bulatnya. Nah, bilangan bulatnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian pembilangnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya 4/3/5. Berikutnya contoh pengurangannya. 4/6 dikurangi 1/6, maka tinggal pembilangnya saja yang dikurangi, yaitu 4 diambil 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/6. Kemudian untuk pecahan campurannya, 4/6 diambil 1 3/6 sama dengan, kita kurangi dulu bilangan bulatnya, yaitu 4 diambil 1 sama dengan 3. Kemudian pembilangnya 4 diambil 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya 3/1/6. Nah, itu anak-anak untuk penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Masih sangat mudah kan anak-anak? Insya Allah anak-anak semua pasti bisa. Anak-anak kelas 5C hebat-hebat semuanya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan berpenyebut tidak sama. Contoh 2/7 ditambah 4/5. Nah, penyebutnya adalah 7 dengan 5. Beda ya anak-anak. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya untuk menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan cara mencari KPK dari 7 dan 5. Nah, untuk KPK ini anak-anak mungkin sudah belajar ya di kelas 4. Anak-anak masih ingat kan? Nah, KPK dari 7 dan 5 itu adalah 35. Atau anak-anak juga bisa mengalihkan antara 7 dengan 5, ya. Hanya kadang-kadang anak-anak kalau mengalihkan itu nanti hasilnya untuk penyebutnya itu terlalu besar kadang-kadang. Nah, sehingga anak-anak harus menyederhanakan lagi, ya. Tapi kalau memang anak-anak belum paham untuk mencari KPK, ya anak-anak bisa mengalihkan saja dan nantinya menyederhanakan, ya. Jadi KPK dari 7 dan 5 itu adalah 35. Nah, langkah kedua setelah menyamakan penyebutnya adalah 35 dibagi 7, ya.
35 dibagi 7 adalah 5, kemudian dikali 2 sama dengan 10. Kemudian langkah yang ketiga, 35 dibagi 5 adalah 7, kemudian dikalikan 4 sama dengan 28. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 35, jadi bisa dijumlahkan. 10 ditambah 28 sama dengan 38. Nah, untuk penyebutnya tidak dijumlahkan ya anak-anak, langsung saja per 35. Nah, 38 per 35 ini masih bisa disederhanakan karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Ini 38 dibagi 35 itu sama dengan 1. Nah, 1 lebihnya adalah atau sisanya adalah 3. Jadi hasilnya 1/3 per 35 ya. Kemudian contoh pengurangan yang berpenyebut tidak sama. 3/5 diambil 1/4 sama dengan, nah kita samakan lagi penyebutnya, bisa dengan mencari KPK dari 5 dan 4, yaitu 20, atau bisa juga anak-anak mengalihkan 5 kali 4 sama dengan 20 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah 20 dibagi 5. Sama ya anak-anak dengan tadi ya. 20 dibagi 5 adalah 4. Kemudian dikalikan 3 sama dengan 12. Kemudian 20 dibagi 4 yaitu 5. Kemudian dikalikan 1 sama dengan 5. Nah, baru sekarang kita bisa menguranginya, yaitu 12 dikurangi 5 sama dengan 7/20. Nah, kalau ini sudah sederhana ya anak-anak, karena sudah tidak bisa dibagi lagi. 7 hanya bisa dibagi 7, 20 hanya bisa dibagi 20 dan seterusnya, tidak bisa membagi kedua-duanya ya. Jadi sudah selesai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan sekaligus atau berturut-turut ya. Contoh 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 sama dengan, nah kita harus mencari penyebutnya yang sama di antara ketiga bilangan ini, yaitu dengan mencari KPK dari 2, 3, dan 4 ya. Nah, untuk KPK 2, 3, dan 4 adalah 12 ya. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6, dikalikan 1 sama dengan 6. Kemudian bilangan yang keduanya 12 dibagi 3 sama dengan 4, kemudian dikalikan 1 sama dengan 4. Kemudian bilangan yang ketiganya 12 dibagi 4 sama dengan 3, dikalikan 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 6 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 13 dan penyebutnya adalah 12. Jadi hasilnya 13/12. Kemudian ini anak-anak bisa disederhanakan. 13 dibagi 12 itu adalah 1, kemudian sisanya adalah 1. Jadi hasilnya 1/12. Kemudian untuk pengurangannya 5/3 diambil 1/4 diambil 1/2 sama dengan, kita cari lagi penyebutnya, yaitu KPK dari 2, 3, dan 4 adalah 12 ya. Kemudian kita lakukan dengan hal yang sama dengan yang tadi ya, hanya kalau bedanya ini adalah pengurangan. 12 dibagi 3 adalah 4, kemudian dikalikan 5 sama dengan 20. Bilangan yang keduanya 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Bilangan ketiganya 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian kita kurangi, 20 dikurangi 3 adalah 17.
17 dikurangi 6 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11/12. Nah, bilangan pecahan ini tidak perlu disederhanakan lagi karena sudah sederhana, sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Baiklah Nana, kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal ya. Contoh 0,1 ditambah 0,2. Kita lakukan dengan cara bersusun ke bawah ya, penjumlahan bersusun ke bawah. Catatan anak-anak, untuk peletakan komanya itu harus lurus. 0,1 ditambah 0,2 diluruskan ya. Baru kita jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian tulis komanya. Berarti hasilnya 0,3 ya. Kemudian contoh lagi 11,3 ditambah 0,4 sama dengan, nah diluruskan lagi ya Nana komanya. 3 ditambah 4 sama dengan 7, kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan 1 turun ke bawah ya, sama dengan 1. Hasilnya 11,7 ya. Kemudian pengurangan pecahan desimal. Contoh 0,8 diambil 0,3. Nah, kita gunakan lagi dengan cara bersusun ke bawah ya. Catatan komanya harus lurus juga ya. 8 diambil 3 sama dengan 5, kemudian 0 diambil 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0,5. Lanjutkan contoh yang kedua. 0,9 diambil 0,13. Nah, ini anak-anak harus tetap meletakkan komanya ya, harus lurus antara 0,9 dengan 0,13. Nah, sekarang kita kurangi ya, di sini 0,9. 0,9 itu sama dengan 0,90 anak-anak. Ya, berarti di sini adalah 0. Pinjam 1 ke 9 ya. Jadi 10 diambil 3 sama dengan 7. Nah, yang 9 karena sudah dipinjam 1 berarti tinggal 8. 8 diambil 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 0,77 ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke masih tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Tapi ini yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari ya, atau kata lain adalah soal cerita ya. Ini Ibu mempunyai soal yang isinya atau cara pengerjaannya yaitu dengan menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan bilangan pecahan ya. Ibu mempunyai 3/5 kg gula Jawa. Nah, kemudian Ibu membeli lagi 1/4 kg. Nah, ini bertambah atau berkurang anak-anak? Ya, betul. Berarti kan bertambah ya gulanya Ibu, karena pertama punya 3/5, kemudian membeli lagi, artinya bertambah gulanya menjadi lebih banyak. Nah, yang ditanyakan berapa kilogram gula Jawa Ibu sekarang? Nah, berarti caranya adalah dengan menjumlahkan ya. Yang pertama caranya adalah 3/5 ditambah 1/4. Nah, ini anak-anak termasuk ke dalam pecahan apa anak-anak? Nah, pecahan biasa berpenyebut berbeda. Nah, karena berbeda berarti harus disamakan penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK. Nah, KPK dari 5 dengan 4 adalah 20 ya. Kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4, dikali 3 sama dengan 12. Kemudian bilangan yang keduanya 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5 ya. Nah, kemudian kita jumlahkan 12 ditambah 5 sama dengan 17. Jadi hasilnya
17/20. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal cerita yang kedua. Bu Ani mempunyai 4,75 kg telur ya. Nah, ini dalam bentuk desimal ya anak-anak. Kemudian 3,85 kg telur dipakai untuk membuat kue. Nah, kalau dipakai berarti berkurang atau bertambah anak-anak? Ya, betul sekali, berkurang ya karena dipakai. Berapa kilogram sisa telur Ibu Ani sekarang? Nah, karena berkurang ya, karena dipakai berarti kan berkurang. Berarti caranya adalah dikurangi. 4,75 dikurangi 3,85 adalah berapa ya? Kita gunakan lagi dengan cara bersusun ke bawah. 5 diambil 5 sama dengan 0. Nah, 7 diambil 8 kan tidak bisa, maka pinjam ke 4 menjadi 17. 17 diambil 8, 9. Kemudian 4-nya sudah habis, berarti 3 ya. 3 diambil 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0,90 kg. Ini sisa telur yang dimiliki Ibu Ani sekarang adalah 0,90 kg. Nah, itulah contoh-contoh dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, maupun pecahan desimal. Untuk lebih jelasnya, agar anak-anak bisa memahami materi ini, nanti akan Ibu kirimkan soal-soal latihan dan anak-anak mengerjakan dengan penuh hati-hati dan penuh tanggung jawab ya. Dan ingat anak-anak, cara mengerjakannya dikerjakan, dieleni, kemudian sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan supaya anak-anak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus melaksanakan tugas kita, anak-anak belajar dan Ibu juga mengajar kalian.